Suatu ketika, di masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, datanglah seorang lelaki menuju sebuah rumah yang dihuni oleh seorang ibu beserta anak lelakinya. Lelaki itu bermaksud untuk menagih sangkutan hutang yang dimiliki oleh ibu tersebut. Ketika lelaki itu datang, ternyata sang ibu belum dapat melunasinya, sehingga ia pun menampakkan ketidakmampuannya kepada lelaki itu. Maka sontak lelaki itu pun marah dan akhirnya memukul dengan keras wanita tersebut. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, lelaki itu datang kembali ke kediaman ibu tersebut. Akan tetapi kali ini yang menemuinya adalah anak lelakinya. Pria itu pun menanyakan perihal keberadaan ibunya. Ibu sedang pergi ke pasar, jawab lugu anak lelaki itu. Pria itu mengira bahwa anak ini sedang membohonginya. Karena prasangkanya itu, akhirnya pria itu memukul anak lugu itu, namun dengan pukulan yang tidak begitu keras. Bersamaan dengan itu datanglah sang ibu, yang sontak langsung melindungi dan mendekap anaknya, kemudian menangis sejadi-jadinya. Pria itu pun terperanjat melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Terdiam, lantas berkata, "Wahai ibu, aku tidak memukulnya dengan pukulan yang keras. Mengapa Anda menangis? Padahal Anda kemarin telah aku pukul dengan pukulan yang jauh lebih keras dibandingkan pukulan ini. Dan aku tidak melihat Anda meneteskan air mata sedikit pun." Sang ibu pun menjawab dengan diiringi tangisannya, "Ketahuilah wahai saudaraku, kemarin yang Anda pukul adalah kulitku, sehingga aku masih dapat menahan rasa pedihnya pukulan tersebut. Akan tetapi hari ini, yang Anda pukul adalah hatiku." Sang pria yang mendengarkan jawaban ibu itu sontak terdiam dan terbayang akan indahnya ikatan batin seorang ibu dan anaknya. Tak selang lama ia pun tidak lagi sanggup untuk membendung air matanya. Pada akhirnya ia pun memaafkan ibu tersebut dan berjanji untuk tidak lagi menagih hutang padanya. Saudaraku, kisah ini bukanlah satu-satunya kisah yang menggambarkan betapa besarnya cinta seorang ibu kepada buah hatinya. Cinta yang tulus, yang terpancar dari dalam lubuk hati nan suci, yang tidak mudah terhapus dan akan selalu terkenang di dalam hati. Cinta yang dipenuhi dengan kasih sayang, doa, serta harapan kebaikan bagi sang buah hati. Ingatkah kita ketika kita terbangun dari tidur di malam hari dan mendapati sang ibunda tengah menengadahkan tangannya ke langit seraya memanjatkan doa kebaikan untuk kita? Atau ketika kita sedang dilanda satu permasalahan, sang ibunda pun langsung faham dan datang ibarat angin sejuk yang merasuk ke dalam lubuk hati. Dengan senang hati ia akan mendampingi serta membantu menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Serta ingatkah kita ketika ia harus berulang kali meneteskan air matanya demi untuk melihat buah hatinya tersenyum bahagia di hadapannya? Allahu Akbar. Kenangan manis itu seringkali menghiasi serta memperindah hari-hari kita.
Dan tidak sedikit pula kita harus meneteskan air mata ketika mengingatnya kembali. Namun tak jarang pula kenangan indah itu hanya berlalu ibarat air mengalir di atas batu yang licin, tak berbekas, kecuali hanya sedikit yang tersisa di atasnya. Itu pun akan hilang jika terik matahari telah menyinarinya. Ya, seringkali kita mengingat kebaikannya, namun tidak jarang pula kita lupa untuk bersegera memberikan hak-hak yang ada pada kita. Bisa jadi karena rentetan kegiatan yang sudah kita jadwalkan, atau karena hal lainnya. Saudaraku, jadikan kenangan manis itu sebagai batu loncatan agar kita bisa menjadi seorang anak yang saleh, yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jika Anda terhalang jarak dan waktu dengan sang ibunda, mulailah dengan berusaha untuk mengetuk pintu-pintu langit agar kiranya Allah Jalla wa'ala memperkenankan untayan doa yang kita panjatkan kepadanya. Carilah waktu-waktu yang mustajab dan ucapkanlah melalui lisan serta hati kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku serta ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku. Berikanlah rahmat, kasih sayang kepada mereka sebagaimana dahulu mereka menyayangiku ketika aku kecil. Saudaraku, bulatkan tekad kita agar suatu saat Allah Tabaraka wa Ta'ala memperkenankan kepada kita agar dapat memberikan kebahagiaan kepada keduanya di kemudian hari serta di akhirat nanti. Dan ketika Anda masih diberikan karunia untuk bisa menatap kembali wajah yang tenang dan teduh itu, maka bersegeralah untuk membuatnya tersenyum kembali sebagaimana dahulu ia telah banyak membuat kita tersenyum. Jangan engkau letakkan kembali duri-duri tajam ke dalam hatinya, yang itu bisa jadi membuatnya kembali bersedih karena kelembutan hatinya. Tetapi tersenyumlah di hadapannya, karena senyummu adalah pelipur lara dari kesedihannya. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaannya, tawamu adalah hiburan baginya, dan kesedihanmu juga merupakan kesedihannya pula. Pantaslah jika Allah Ta'ala menempatkan perintah untuk memenuhi hak kedua orang tua setelah perintah untuk memenuhi haknya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Al-Isra ayat ke-23. Ibu, izinkanlah aku tersenyum agar aku tidak lagi melihat air mata kesedihan mengalir di wajahmu. Ibu, izinkan aku tersenyum sebagai salah satu bentuk syukurku atas kebaikanmu kepadaku.